Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengan izinnya kita dapat hadir melaksanakan seruan dan perintah Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Meskipun cuaca dan kondisi hujan yang tentunya menjadi salah satu penghalang dan uzur untuk menghadiri sholat berjamaah, tetapi ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan, kekuatan untuk selalu memaksimalkan dan berikhtiar ya, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan bab yang pertama yang terkait dengan an-nikah, pernikahan, di mana pada malam hari ini kita telah sampai pada pembahasan yang keempat ya dari bab nikah ini, yaitu min ahkamil khitbah wa adabiha ya, di antara hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya. Para jamaah sekalian ya, jadi khitbah ini merupakan salah satu dari rangkaian sebelum terjadinya akad nikah ya. Sebelum terjadinya akad nikah maka ada proses yang disebut dengan khitbah ya, meskipun tentunya khitbah ini bukan persyaratan ya, bukan syarat sahnya pernikahan, tetapi biasanya ya, pernikahan sebelum terjadi prosesi akad nikah maka akan terjadi proses khitbah. Apa itu khitbah? Ada khutbah, ada khitbah. Dua kata yang berasal dari kata yang sama, khataba ya, bisa jadi khutbah, bisa jadi khitbah. Nah, di sini dalam kitab ini ya, yang disebutkan oleh pengarang kitab ini dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini dikatakan al-khitbah. Jadi yang kita bincangkan, yang kita jelaskan ini khitbah. Kalau khutbah itu yang ya khutbah ya yang dilakukan di atas mimbar ya, baik pada hari Jumat ataupun pada kondisi-kondisi yang lainnya ya. Itu khutbah ya. Nah, ini khitbah ya, pakai kasrah, khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu adalah idhar raghbah fi zawaj bimra'atin muayyanah wa i'lamu waliyiha bidzalik. Jadi khitbah itu adalah idhar ar-rakbah
mengutarakan keinginan, ya. Jadi izhar, menampakkan, mengutarakan ar-ragbah, keinginan, ya, fi zawaj bi imra'atin muayyanah, untuk menikahi seorang wanita yang ditetapkan, ya. Wa i'lamu waliha bidzalik, dan memberitahukan hal tersebut, ya, keinginan tersebut kepada wali dari wanita tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan khitbah. Jadi khitbah itu adalah izhar ragbah, ya, mengutarakan keinginan, ya, maksud yang diinginkan dari seorang laki-laki, ya, kepada siapa? Kepada wali dari seorang perempuan yang ia maksudkan untuk ia nikahi. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan khitbah. Jadi khitbah ini adalah pada intinya mengutarakan keinginan, ya, menyampaikan dan memberitahukan bahwa laki-laki ini berminat, ya, berkeinginan untuk menjadikan wanita tersebut itu sebagai istrinya, di mana pemberitahuan ini disampaikan kepada wali dari wanita tersebut, ya. Nah, insya Allah pembahasan tentang wali nanti akan kita jelaskan pada pembahasan tentang rukun nikah, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini yang dimaksud dengan al-khitbah, yang kita bahasakan dalam bahasa Indonesia atau yang diistilahkan dengan istilah pelamaran, ya. Jadi khitbah itu adalah pelamaran. Jadi prosesi pelamaran, di mana pada prosesi pelamaran itu disampaikan, ya, diutarakan maksud dan tujuan dari, ya, kedatangan, ya, laki-laki, seorang laki-laki kepada wali seorang perempuan atau kepada keluarga perempuan, ya, pada kesempatan itu. Nah, ini yang disebut dengan khitbah, ya, khitbah. Jadi khitbah ini merupakan rangkaian yang terjadi sebelum akad nikah, ya, sebelum akad nikah. Khitbah ini bukan akad, belum dikategorikan akad. Ya, akad nikah itu nanti kalau sudah ada prosesi ijab kabul baru disebut dengan akad nikah. Khitbah ini hanya sebatas menyampaikan keinginan, ya, mengutarakan maksud, ya, dari seorang laki-laki kepada wali seorang perempuan untuk menikahi seorang wanita yang ia maksud, ya. Jadi para ulama kita, para jamaah sekalian, mengkategorikan khitbah ini sebagai al-wa'du. Apa itu al-wa'du? Janji, ya, janji, komitmen untuk menikahi, ya, komitmen untuk bermaksud menikahi. Artinya apa? Kalau diterima, ya, ya, kan ini nanti akan bergantung kepada penerimaan dan tidaknya. Apakah diterima pelamaran itu atau tidak diterima, ya. Nah, ketika dia diterima, ya, ketika khitbah ini, pelamaran ini diterima, maka khitbah ini posisinya sebagai bentuk al-wa'd, janji, komitmen, ya, bahwa laki-laki ini serius untuk menikahi wanita tersebut, dan tidak diposisikan khitbah ini seperti akad nikah. Ini belum akad, ini baru tahapan sebelum sampai kepada akad nikah. Kenapa perlu kita jelaskan ini?
Karena banyak yang menganggap bahwa kalau sudah pelamaran dan lamarannya diterima, itu sudah seperti suami istri. Padahal belum sama sekali. Belum ada akad nikah, belum ada bahkan kalau sekiranya salah satu dari laki-laki yang melamar atau wanita yang dilamar meninggal dunia, tidak ada konsekuensi apa-apa. Beda kalau sudah terjadi akad nikah. Jadi sekali lagi bahwa khitbah ini baru sebatas al-wa'du biz-zawaj, komitmen, janji untuk menikahi. Jadi bukan akad, bukan jadi tidak boleh melangkah lebih jauh. Bahkan kata para ulama, meskipun sudah dilamar dan diterima lamarannya, maka tetap tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bersentuhan dan seterusnya, karena pada hakikatnya wanita ini masih ajnabiyah, belum menjadi pasangan, belum menjadi istri dengan khitbah ini. Jadi ini perlu untuk kita tegaskan dan sampaikan, karena banyak yang salah paham bahwa kalau sudah khitbah maka sudah meskipun belum dikatakan suami istri, tapi sudah hampir-hampir dikatakan seperti suami istri, sudah keluar berdua-duaan, padahal sebenarnya belum halal kalau masih sebatas khitbah, masih dalam sebatas khitbah ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hukum dan adab yang perlu diperhatikan dalam khitbah ini. Nah, ini disebutkan ada 4 Yang pertama, di sini katakan wa min ahkamil khitbah wa adabiha, di antara hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya, yang pertama, tuhramu khitbatul muslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan, wa alima ath-thani bi ibahatil awwal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Wadhalika lima fit taqaddum lil khitbati min al ifsad ala al awwal wa iqa'il adawah. Jadi ada adab yang perlu diperhatikan dalam persoalan pelamaran ini, khitbah ini. Apa itu? Diharamkan bagi seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita yang telah resmi dilamar oleh laki-laki yang lain dan pelamarannya itu sudah diterima, meskipun tidak secara terang-terangan. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau wanita ini sudah dilamar oleh seorang laki-laki dan pelamarannya itu sudah diterima, kita sudah katakan bahwa pelamaran itu masih sebatas janji, masih sebatas komitmen, tetapi ada adabnya, ada etikanya. Maka kalau dia sudah mengetahui bahwa wanita ini sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, maka haram baginya untuk mengutarakan maksud kepada wanita itu atau kepada walinya, meskipun tidak secara terang-terangan. Jadi tidak secara terang-terangan saja haram, apalagi terang-terangan. Ini penting untuk diketahui. Jadi kalau sudah ada yang maju dan
lamarannya sudah diterima, maka tidak boleh lagi ada yang datang. Ya. Ya. Meskipun dia katakan kepada walinya, ya meskipun ini sudah dilamar Pak, tapi ya mohon dipertimbangkan lamaran yang kedua ini. Nah, itu tidak boleh, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Tidak secara langsung, contohnya apa? Seandainya belum ada lamaran yang pertama, maka saya siap untuk maju. Nah, itu tidak langsung itu, tapi seakan-akan menunjukkan hasrat yang kuat untuk maju seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian, itu haram hukumnya. Apa dalilnya? Nah, ini tentunya kalau dia sudah tahu yang kedua ini, laki-laki yang kedua yang melamar kedua itu sudah tahu bahwa ini wanita sudah berbeda. Kalau dia tidak tahu, maka dimaafkan, atau diizinkan oleh laki-laki yang pertama. Nah, jadi ini pengecualian kalau dia tidak tahu, atau laki-laki yang pertama yang sudah diterima lamarannya, dia katakan kepada laki-laki yang kedua, oh saya izinkan, silahkan, nanti kita bersaing secara sehat. Siapa yang dikabulkan, meskipun sudah diterima yang pertama atau diberikan lampu hijau. Nah, maka kalau dia mendapatkan izin dari laki-laki yang pertama, maka tidak ada masalah. Nah, apa dalilnya para jamaah sekalian? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubur rajula ala khitbati akhihi. Tidak boleh seseorang itu melamar di atas lamaran saudaranya. La yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Jadi tidak boleh seseorang itu melamar di atas lamaran saudaranya, hatta yankiha, sampai dia menikahi wanita itu. Jadi au yatruk, atau dia tinggalkan lamaran itu. Jadi maksudnya meskipun sudah diterima umpamanya lamarannya, tapi setelah itu laki-laki yang pertama ini tidak jadi, dia mundur. Maka di saat itulah boleh laki-laki yang kedua untuk maju. Kalau sudah jelas diterima dan dinikahi, berarti sudah tertutup pintu itu. Jadi kesempatannya hanya tinggal menunggu apakah laki-laki ini meninggalkan lamaran itu atau membatalkan lamaran itu atau tidak. Nah, jadi para jamaah sekalian, jadi hadis ini menunjukkan tidak bolehnya, haramnya, haram hukumnya seseorang yang sudah mengetahui bahwa wanita itu sudah dilamar oleh laki-laki lain lebih dahulu dan dia mengetahui lamarannya itu sudah diterima, maka diharamkan baginya untuk mengajukan pelamaran yang kedua. Kenapa? Karena ini bisa merusak, dan bisa menjadikan atau menimbulkan rasa permusuhan di antara kedua pihak. Laki-laki yang sama-sama ingin maju dan melamar wanita tersebut. Dan di dalam agama kita, ukhuwatul Islam, persaudaraan di atas Islam itu lebih diutamakan. Jangan gara-gara persoalan ini sehingga antara satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan. Nah, ini para jamaah sekalian yang pertama. Yang kedua di antara hukum dan adab yang penting diperhatikan dalam pelamaran ini adalah yuhramut tasri bi khitbati al-mu'taddal ba'in liqaulihi ta'ala wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa fayajuzu lahu ta'rid. Jadi di sini dikatakan diharamkan tasrih. Apa itu tasrih?
mengutarakan maksud dengan jelas, ya. Para jamaah sekalian, mengutarakan maksud untuk menikahi wanita itu ada dua. Ada lafadznya, lafadz yang jelas. Ada lafadznya yang isyarat, ya, isyarat yang masih memiliki makna yang lain. Ada isyarat kuat, ya, isyarat kuat yang maknanya ya jelas. Jadi mengutarakan maksud itu ada dua. Maka yang dimaksud di sini adalah mengutarakan maksud secara jelas, tasrih namanya, ya. Jadi diharamkan untuk mengutarakan maksud secara jelas untuk menikahi wanita yang berada dalam masa iddah dari seorang wanita yang berada dalam kondisi bain. Ya, apa itu bain? Bain itu yang berpisah dengan suaminya. Ya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ya. Bain itu bisa disebabkan oleh dua hal. Baik karena suaminya meninggal, ya, suaminya meninggal, atau talaknya itu adalah talak bain. Talak itu ada dua para jamaah sekalian. Ada talak raj'i, ya, insya Allah ini nanti akan jadi pelajaran kita juga, tapi ini sebagai muqaddimah supaya kita memahami maksudnya ini, ya. Talak itu kalau seorang menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya itu bisa jadi talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Talak yang masih bisa rujuk. Jadi suaminya masih bisa rujuk kembali kepada istri yang ditalak. Nah, ada talak yang namanya talak bain. Talak bain. Apa itu talak bain? Talak di mana kalau sudah terjadi talak itu, maka suami ini tidak bisa lagi kembali kepada, tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya. Maka talak bain ini para jamaah sekalian ada dua. Yang pertama, kalau ditinggal mati oleh suaminya, itu otomatis bain. Ini jelas ya, kan tidak mungkin lagi yang meninggal itu hidup kembali. Ya, jadi itu otomatis bain. Ya. Nah, ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita itu menjalani masa iddah, mu'taddah namanya. Dia menjalani masa iddah. Berapa lama masa iddahnya? Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Nah, ini insya Allah nanti ada pelajaran khususnya. 4 bulan 10 hari. Nah, selama dia menjalani 4 bulan 10 hari ini, dalam masa penantian ini, masa iddah namanya, maka tidak boleh ada seorang laki-laki mendatangi wanita itu atau mendatangi wali dari wanita itu dan mengatakan, saya berniat untuk melamar Anda. Itu namanya tasrih, tidak boleh. Ya, jadi haram hukumnya nih para jamaah sekalian. Selama wanita ini masih dalam masa iddah. Atau bain yang kedua itu kalau seorang suami mentalak istrinya dan talaknya itu adalah talak tiga. Sudah talak 1, talak 2, kemudian talak 3. Itu juga bain namanya. Meskipun suaminya tidak boleh lagi rujuk kepadanya kecuali dengan syarat-syarat tentunya nanti kita jelaskan, maka selama dia masa iddah, ya, selama masa iddahnya itu kalau wanita normal itu 3 kali haid, ya, 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi selama dia masih menunggu, ya, masa iddahnya 3 kali haid itu, ya, maka selama itu pula
kalau ada laki-laki yang mau datang ke wanita itu, dia tidak bisa langsung mengatakan, saya ingin melamar Anda, meminang Anda dan menjadikan Anda sebagai istriku. Karena itu tasrih namanya. Ya. Tapi dibolehkan untuk memberikan isyarat, ta'rid namanya. Ya. Ta'rid. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya. Ayat 235. Wala junaha alaikum. Tidak ada dosa bagi kalian, wahai para laki-laki. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Ya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengucapkan kata-kata ta'rid. Ta'rid itu talmih, isyarat, ya, yang menunjukkan keinginanmu kepada wanita tersebut. Jadi yang dilarang itu ketika wanita itu masih dalam masa iddah, yang dilarang itu tasrih. Apa itu tasrih? Mengutarakan maksud secara tegas dan langsung. Silangsungan. Nah, itu kalau orang gaspol. Oh, itu tidak boleh. Haram. Ya. Tapi kalau hanya isyarat saja, boleh tidak? Boleh. Nah, di sini diberikan contohnya. Di sini katakan fayajuzu lahu ta'rid. Ta'rid itu disampaikan tapi tidak secara tegas. Masih mengandung makna yang lain. Contohnya di sini dikatakan ka'an yaqul wadittu an yassarallahu li imra'atan salihah aw qala inni uridu zawaj. Jadi contohnya para jamaah sekalian, contohnya yang ta'rid itu bukan yang langsung dan tegas. Contohnya apa? Contohnya di sini wadittu an yassarallahu li imra'atan salihah. Mudah-mudahan Allah memberikanku kemudahan untuk mendapatkan wanita salihah. Tapi dia sebutkan itu di depan wanita itu atau di depan walinya. Dia bilang begitu, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada saya, memudahkan kepada saya untukku seorang wanita salihah. Itu namanya apa? Ta'rid. Itu namanya talmih, bukan tasrih. Kalau tasrih, itu yang tadi. Tidak ada wanita yang saya dambakan kecuali engkau. Memang sudah lama saya tunggu momentum ini. Wah, itu tidak boleh para jamaah sekalian. Itu namanya tasrih. Tapi kalau talmih, ini boleh. Jadi ini kalau wanita itu masih dalam masa iddah. Jadi masa iddah ini memang masa salah satunya masa untuk menunjukkan kesedihan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka sebagai adab kalau ada laki-laki yang mau menikahi wanita itu, tidak pantas laki-laki itu menyampaikan, mengutarakannya secara tegas, secara langsung. Dia harus memakai adab. Adabnya apa? Berikan kata-kata isyarat. Itu tadi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk saya menikahi seorang wanita yang salihah, meskipun dalam hatinya yang saya maksud adalah engkau. Itu dalam hati saja. Jangan diutarakan. Meskipun dalam hatinya seperti itu. Atau contoh yang lain di sini dikatakan inni uridu zawaj. Oh, saya ini sebenarnya sudah mau menikah. Itu kan itu juga kata-kata talmih, ta'rid. Jadi tidak menunjukkan kata kalimat pelamaran itu secara langsung. Nah, para jamaah sekalian, fanafyul haraj anil mu'arrid bil khitbah yadullu ala adami jawazit tasrih. Jadi ayat ini menunjukkan yang boleh itu hanya ta'rid, tidak boleh tasrih, Yang boleh itu hanya ta'rid, mengucapkannya tidak secara tegas,
Tetapi yang dibolehkan itu adalah mengucapkan maksud dan tujuan itu tidak secara tegas, boleh dengan isyarat, ya. Faqad yahmiluha al-hirsu 'ala az-zawaj 'ala ikhbar binqida'i iddatiha qabla inqida'iha. Kenapa para jamaah sekalian? Luar biasa syariat kita ini. Kenapa tidak dibolehkan atau diharamkan seorang laki-laki itu mengutarakan maksudnya bagi wanita yang berada dalam masa iddah, masa menunggu, ya. Kenapa? Karena jangan sampai wanita ini karena sudah tertarik dengan laki-laki ini, akhirnya wanita itu berdusta. Ya, sudah selesai nih masa iddah saya. Ya, padahal masa iddahnya masih ada atau masih panjang bahkan. Tapi karena sudah ada yang mengutarakan maksudnya secara langsung, maka bisa saja wanita ini itu mengabarkan kepada laki-laki itu bahwa masa iddahnya sudah selesai, padahal belum, akhirnya menjadikan wanita itu berdusta. Dan ini tidak boleh, ya. Tidak boleh menikahi seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah, meskipun ditinggal mati oleh suaminya atau meskipun sudah ditalak tiga. Tetapi selama dia masih masa iddah, maka tidak boleh. Yang boleh hanya, sekali lagi, yang boleh hanya kalau ingin menyampaikan maksud, yang boleh hanya menyampaikan maksud itu secara isyarat, ya, secara isyarat. Nah, itu bagi wanita yang bain. Di sini dikatakan ammal mu'taddar raj'iyah fayuhramu hatta ta'rid li'annaha fi hukmi zaujat. Adapun wanita yang ditalak dan talaknya itu adalah talak raj'i dan wanita itu masih berada dalam masa iddah, maka sampai ungkapan ta'rid, ya, ungkapan yang tidak secara langsung, itu pun juga diharamkan. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena wanita yang ditalak dan talaknya itu adalah talak raj'i, status wanita itu masih berstatus istri dari suaminya yang mentalak wanita itu. Jadi para jamaah sekalian, talak raj'i itu talak yang mana? Talak 1, talak 2. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya talak 1 yang pertama kali, ya, maka setelah itu wanita itu menjalani namanya masa iddah. Wanita yang masih menjalani masa iddah dan talaknya itu adalah talak raj'i, maka statusnya tetap sebagai istri. Ya, statusnya sebagai istri. Maka, ya, jangankan mengutarakan secara langsung, mengutarakan secara isyarat pun itu diharamkan, karena dia masih berstatus sebagai istri meskipun dia sementara dalam proses talak. Ya. Berbeda tentunya kalau sudah selesai masa iddahnya dan suaminya tidak rujuk. Itu otomatis tidak lagi berlaku. Ini maksudnya kalau dia masih berada dalam masa iddah dan talaknya itu adalah talak raj'i. Maka para jamaah sekalian, kesimpulannya, kalau talaknya talak bain, boleh mengutarakan tapi tidak secara langsung. Tapi kalau talaknya talak raj'i, maka sama sekali tidak boleh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, manishtushira fi khatibin aw makhtubah wajib alaihi an yadhkura ma fihima min mahasin wa masawi wa la yakunu dhalika min al-ghibah bal min an-nasiha al-muraghab fiha syar'an. Ini kalau, ya, di sini dikatakan manistusyira,
siapa yang dimintai pertimbangan, ya, manistusyira, siapa yang diajak bermusyawarah oleh seorang wanita terkait dengan laki-laki yang datang melamarnya, atau siapa yang diajak bermusyawarah terkait seorang wanita yang akan dilamar, maka dia berkewajiban, ya, orang yang dimintai pendapat ini berkewajiban untuk menyebutkan kondisi dari orang tersebut, baik yang positif ataupun yang negatif. Jangan ada yang disembunyikan, ya. Jadi di sini katakan an yadhkura ma fihima min mahasin wa masawi. Kalau ada kebaikannya sebutkan, kalau ada kejelekannya sebutkan. Ini bagi orang yang dimintai pendapat, ya, manistusyira, ya. Jangan ketika bagaimana pendapatmu tentang fulan, jangan nih. Padahal orang baik, ya ada kejelekannya, tapi yang kita tonjolkan hanya yang jeleknya. Tidak ada pekerjaannya itu. Padahal orang soleh, ya, orang baik-baik umpamanya kan. Jadi sebutkan kebaikannya. Sebagaimana kalau dia punya kejelekan, sebutkan juga. Ya, Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seorang wanita yang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang dua laki-laki yang datang melamar wanita itu. Ya, Rasulullah katakan, ini laki-laki yang pertama, ya, laki-laki yang pertama, bagaimana hadisnya? Rajulun la yarfa asahu 'ala nisa, seorang yang suka memukul wanita. Wah, jadi Rasulullah langsung sebut, ini laki-laki ini, wah, ini suka apa? Suka tidak pernah melepaskan tongkatnya dari wanita. Maksudnya tongkatnya itu selalu memukul. Kemudian laki-laki yang kedua yang kau sebutkan itu laki-laki yang seke, pelit. Jadi Rasulullah itu menyebutkan. Ya, jadi ketika, dan ini para jamaah sekalian, kenapa? Ya, jadi jangan khawatir ketika ada orang yang datang kepada kita dan kita tahu betul kondisi laki-laki ini atau kondisi wanita yang akan dilamar ini, maka silahkan sebutkan kebaikannya. Itu penting, ya, kebaikan. Tapi juga kalau dia punya kejelekan, jangan juga ditutup-tutupi, ya. Kenapa? Wala yakunu dzalika minal ghibah. Ini tidak masuk dalam kategori ghibah. Apa tuh ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Tapi untuk kasus ini kita menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi, itu tidak masuk dalam kategori ghibah. Bahkan ini masuk dalam kategori memberikan nasihat, ya, pertimbangan, karena kita dimintai pertimbangan, ya. Maka di sini katakan bal minan nasiha al muraghab fiha syar'an, dan itu ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika seorang wanita datang menanyakan perihal dua laki-laki yang datang melamarnya, maka Rasulullah sebutkan kondisi yang sebenarnya. Oh, ini laki-laki ini biasa memukul wanita. Yang satu ini apa? Sa'lukun la mala lahu, laki-laki yang, ya, kasihan, tidak ada hartanya, ya, tidak ada hartanya. Maka Rasulullah SAW, oh, kalau begitu engkau cocok buat laki-laki ini. Jadi Rasulullah kasih solusi setelah itu, ya. Jadi Rasulullah tidak mengatakan jangan ini, tapi Rasulullah katakan ini yang cocok buat engkau. Jadi Rasulullah berikan solusi kepada wanita itu. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini diantara adab. Kalau kita dimintai pertimbangan, maka sebutkan, ya. Dan kalau kita menyebutkan kejelekannya, tapi yang kita maksudkan kejelekan ini adalah kejelekan yang betul-betul ada pada orang itu. Jangan mengarang-ngarang. Jangan mengarang-ngarang.
ya, jangan membuat-buat cerita yang tidak benar, hoax, apalagi memfitnah, ya itu bisa masuk dalam kategori dusta, ya, berdusta. Nah, kita sebutkan yang sebenarnya, dan ini bukan masuk dalam kategori ghibah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi, al-khitbah mujarradu wa'din bizawaj. Jadi khitbah itu hanya berupa janji, komitmen untuk menikah. Jadi hanya berupa wa'ad. Wa'ad itu artinya janji, komitmen, ya. Wa ibda'ur raghbati fihi wa laysat zawajan. Jadi hanya sebatas komitmen dan menampakkan dan mengutarakan maksud dan tujuan, keinginan, dan bukan pernikahan. Jadi belum disebut sebagai pernikahan. Lidza yabqa kullun minal khatib wal makhtuba ajnabiyan anil akhar. Maka ya, sebagaimana hukum asalnya, baik laki-laki yang melamar ataupun wanita yang dilamar itu masing-masing belum halal. Ya, masing-masing masih seperti orang asing, ya. Ya, jadi selama belum akad, maka keduanya itu masih, ya, dikategorikan, ya, laki-laki atau wanita itu masih asing, ya, ajnabiyah, ya, belum halal untuk pasangannya tersebut, ya, selama belum akad nikah. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian 4 hal yang terkait dengan hukum khitbah ini. Ada beberapa tambahan, ya, masih ada waktu. Di antaranya, ya, meskipun tidak disebutkan di sini. Yang pertama, apa hukumnya tukar cincin pada saat biasanya, ya, ada cincin pelamar. Sebenarnya ini tidak ada tuntunannya, ya. Apalagi kalau diiktikadkan, diyakini sebagai ini yang akan menguatkan dan akan menjadikan laki-laki atau perempuan ini tidak lari. Wah, kalau ada sampai niat seperti itu, maksud seperti itu, ini bisa melenceng, ini bisa merusak akidah, ya. Jadi sebenarnya yang pertama ini bukan bagian daripada tuntunan agama kita. Artinya, ya, apa istilahnya? Itu istilahnya apa? Cincin pengikat. Apa namanya? Tunangan, cincin tunangan. Ya, jadi, ya, supaya tidak lari. Ya, kita katakan pelamaran ini baru sebatas komitmen. Belum tentu, bisa saja, ya, bisa enggak batal itu pelamaran? Bisa. Kalau sudah melamar tidak bisa dibatalkan. Bisa enggak? Bisa atau enggak? Banyak enggak ada pelamaran yang batal? Iya. Banyak kasusnya, maksudnya ada kasus dan bukan 1 2. Ya. Bahkan saya pernah mendapatkan itu, ya, sudah jadi undangannya. Sudah jadi undangan pernikahan. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya kasusnya di sini. Ya, sudah jadi undangan, bahkan sudah disebar. Tapi pada akhirnya kan namanya masih belum akad. Selama belum akad masih bisa meskipun sudah tukar cincin, tukar apa. Atau uang panainya sudah disampaikan, ya, sudah diantarkan. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu diantara hal, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pelamaran ini, khitbah ini masih sebatas komitmen. Ya, bisa dibatalkan? Bisa. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ternyata atau sebelum itu, boleh enggak perempuan yang melamar laki-laki? Boleh enggak?
Boleh, ya, boleh, ya. Jadi bapaknya perempuan ini datang kepada seorang laki-laki, dia mengatakan, engkau pantas untuk jadi suami putriku, ya. Jadi dia lamarkan laki-laki itu untuk jadi pihak perempuan yang datang melamar lagi. Boleh enggak? Boleh, ya. Bahkan pernah seorang wanita datang dan mengatakan, saya serahkan diri saya ini kepadamu ya Rasulullah. Ya, meskipun ini para jamaah sekalian, kata para ulama, ini khusus buat Rasulullah SAW, tidak berlaku untuk kita. Ya, dan kayaknya tidak ada juga ya yang seperti itu. Nah, jadi pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, ya, menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi kata para ulama, dan bukan aib, bahkan Khadijah radhiyallahu anha itu, ya, kalau kita baca sirah, ya, itu, ya, keinginannya pertama kali itu dari siapa? Khadijah, ya. Dan setelah itu disambut baik oleh, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan aib, ya, apalagi kalau laki-laki itu memang cocok untuk, ya, untuk wanita tersebut, maka tidak mengapa, ya, dari pihak wanita yang merespon cepat, ya, untuk segera datang kepada laki-laki itu. Jadi bukan aib, ya, bukan aib, karena jangan sampai dianggap aib. Ini tidak ada masalah dalam agama kita, ya, tentunya dengan cara-cara yang baik. Jadi sebagaimana laki-laki yang datang melamar itu hukum asalnya, tapi tidak masalah, ya, wanita yang datang, ya, menyampaikan maksud dan tujuannya kepada laki-laki tersebut. Maksudnya yang kita maksudkan ini keluarga perempuan, ya, keluarga perempuan. Jangan juga wanitanya yang langsung datang kepada laki-laki itu, ya, Anda ini bukan nabi yang datang seorang wanita kepadanya menyerahkan dirinya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu para jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, kalau dalam prosesi lamaran itu sudah diserahkan hadiah, ya, atau setelah pelamaran ada hadiah yang diberikan, kemudian ternyata pernikahannya batal, boleh enggak hadiahnya itu dikembalikan? Masya Allah, boleh enggak? Nah, para ulama kita mengatakan, kalau itu, ya, dengan tujuan maksud, ya, besar harapannya bahwa pemberian itu supaya pelamarannya diterima, maka ketika lamaran itu tidak diterima, maka boleh saja dia meminta. Atau kalau ternyata pembatalan itu berasal dari pihak perempuan, padahal laki-laki ini sudah menyampaikan hadiah, biasanya ada hadiah, bahkan mungkin sudah uang panai, ya, atau apalagi dalam kebiasaan masyarakat itu dikategorikan masuk dalam kategori mahar. Jadi hadiahnya itu sudah dianggap sebagai bagian rangkaian dari mahar, seperti uang panai, ya, meskipun bukan mahar, tapi itu sudah dianggap seperti bagian dari mahar, ya. Kalau tidak ada uang panai, ya, kalau kita ada Bugis Makassar biasanya tidak jadi ya kan, tidak ada juga atau jarang juga yang mau dinikahi dengan seperangkat alat sholat yang disebut secara resmi, yang biasanya menentukan itu apa, ya, maka itu sudah dianggap bagian daripada mahar. Jadi kalau sudah ada uang panai, ternyata setelah itu batal, bisa tidak diminta kembali? Bisa, ya. Jadi kebolehannya boleh, jadi boleh diminta kembali, ya, pemberian itu, ya, pemberian itu kalau memang tujuannya untuk itu. Tapi kalau tujuan hadiah itu hanya sebatas hadiah, sebagaimana biasanya, ya, sebagaimana biasanya kita kasih hadiah pada seseorang, ya, baik
bukan ya, apalagi bukan hanya tidak dengan maksud supaya namanya hadiah, ya. Maksudnya ya kita kasih hadiah supaya ya menyenangkan, ya. Maka ini kembali kepada hukum hadiah, ya, hukum hadiah. Tapi kalau maksud dari memberikan hadiah itu supaya ya itu lamarannya diterima dan seterusnya, maka itu bagian daripada hal yang boleh diminta kembali, ya. Tapi kalau hadiah biasa, ya, hadiah biasa, umpamanya ini, mohon maaf, umpamanya biasa kalau kita, ya, kebiasaan kita itu Bugis Makassar atau ya secara umum, ya, tanpa menyebutkan suku, umpamanya kita datang, kita bawa apa itu, erang-erang kue apa gitu, ya. Nah, ternyata tidak diterima. Iya, dia bilang, ya, itu kue itu kembalikan nanti. Nah, itu tidak pantas, itu karena itu bagian dari hadiah yang biasa, ya, yang biasa kita bawa ketika kita bertamu kepada seseorang, ya. Yang seperti itu tidak. Tapi kalau ya yang sudah dianggap dengan tujuan supaya mengikat, ya, dan supaya diterima, maka itu yang bisa diminta. Nah, ini para jemaah sekalian beberapa hukum, ya, dan adab yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masalah khitbah ini. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya, saya persilahkan. Insyaallah kelihatannya sudah menikah semua di sini. Tidak ada? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.